Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan kembali, nama saya Teja Widya Budiani. Saya peserta tantangan Leksan Bedas perwakilan dari SMP Banjar Asri Cimaung. Hari ini saya mau mendongeng cerita tentang Piko Pahlawan Hutan. Nah, buku ini salah satu buku karya Bunda Literasi loh, yang mana bernama Erminawati, dan buku ini diterbitkan oleh PT Sarana Pancakarya Nusa. Selamat menyaksikan. Piko Pahlawan Hutan. Pagi ini sangat cerah. Piko bangun dengan penuh semangat. Ini Piko, sang gajah kecil yang memiliki belalai yang panjang. Dan ini Ibu Piko. Sekarang musim kemarau. Pepohonan menjadi meranggas. Buah-buahan sulit dicari. Piko dan teman-temannya hendak mencari buah-buahan ke dalam hutan. Teman-teman Piko ada singa, ada monyet, landak, jerapah, burung merpati, kemudian ada kura-kura dan juga zebra. Mereka akan mencari buah-buahan ke dalam hutan. Yuk kita ikutin perjalanan mereka. Nah, saat perjalanan di hutan, teman-teman Piko berlari dengan sangat lincahnya. Piko selalu ketinggalan karena belalai Piko besar dan terasa berat. Piko sedih. Piko sedih. Piko tidak suka berlari. Kura-kura pun menghibur Piko. Belalai Piko itu sangat berguna. Begitu kata sang kura-kura. Belalai Piko berguna untuk mencium bau. Nah, lihat, Piko menemukan pohon apel. Piko dan teman-temannya makan dengan gembira. Dengan menggunakan hidung Piko yang panjang, dia bisa mengendus dan mencium bau dengan sangat cermat dan cepat, sehingga mereka bisa cepat mendapatkan buah-buahan. Teman-temannya lahap sekali ya memakan apel-apel merah ini. Sepertinya apel-apel ini terlihat sangat lezat dan enak. Mereka terlihat sangat gembira ya. Nah, kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Mereka tuh haus, pengen minum. Mereka akhirnya pergi ke danau. Walah, ternyata telaga kecil itu sekarang sudah mengering. Teman-temannya sedih. Kemudian mereka bergegas memberitahu kepada orang-orang atau warga-warga hutan. Dan akhirnya warga hutan pun membuat sebuah kumpulan di dekat danau. Di sana ada singa yang menjadi pemimpin hutan. Warga hutan berkumpul di dekat danau. Raja hutan memimpin pertemuan. Mereka harus pergi dari hutan. Dan seluruh warga pun setuju. Tapi Piko dan teman-temannya merasa sedih karena mereka harus meninggalkan hutan. Nah, mereka pun punya inisiatif. Nah, Piko berkata, "Ayo kita cari sumber air di hutan ini saja, teman-teman." Terus teman-temannya bilang, "Ayo Piko." Piko dan teman-temannya tuh sedih karena nggak mau mereka pindah. Jadi mereka segera bergegas masuk ke dalam hutan. Nah, saat di dalam hutan, mereka berjalan sangat lelah. Akhirnya mereka pun beristirahat di bawah pohon. Mereka beristirahat dan duduk-duduk di sini. Lihat, mereka terlihat kelelahan ya. Setelah mereka tertidur, Piko pun terbangun dan melanjutkan perjalanannya kembali, ditemani oleh si singa.
Nah, si singa ini namanya Sisido. Dia temannya Piko. Saat itu Piko mulai mengendus-ngendus tanah. Kemudian Piko mencium aroma tanah, aroma air. Piko pun mulai menggali di tanah itu. Dan tiba-tiba keluar air di dalam tanah. Ya, hore, hore. Begitu kata sang singa. Singa pun senang. Kemudian dia memanggil teman-temannya. Teman-teman, ayo ke sini, lihat ini air. Segeralah mereka meminum air itu. Mereka pun meminum air yang sudah digali oleh Piko. Senang sekali mereka. Nah, burung merpati cepat-cepat terbang. Burung merpati cepat-cepat memberitahu warga lain. Nah, akhirnya warga lain pun datang untuk membantu menggali tanah. Dan lihatlah, lihat keluar banyak airnya. Air itu pun membentuk danau kecil. Warga hutan minum dengan gembira. Dan raja pun juga senang. Warga senang, raja hutan pun senang. Akhirnya mereka pun tidak jadi pindah karena sumber air sudah ada. Wah, Piko, kamu hebat sekali. Kamu adalah pahlawan hutan. Mereka memanggil Piko pahlawan hutan karena telah menyelamatkan warga dari kehausan. Kemudian Piko pun sangat gembira. Ternyata belalai Piko itu ada gunanya ya. Nah, itulah cerita tentang Piko pahlawan hutan, teman-teman semua. Nah, itulah cerita dari Piko pahlawan hutan. Nah, teman-teman semua, apa sih yang bisa kita ambil dari cerita itu? Jadi, selain cerita itu berisikan tentang pesan moral yang kita dapat adalah jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan bekerja sama dengan baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan ke depannya. Bekerja keras adalah salah satu kunci kesuksesan. Seperti apa yang dilakukan oleh Piko dan teman-temannya. Mereka berusaha keras untuk mendapatkan sumber air dan akhirnya mereka pun mendapatkan air itu. Selain itu, pesan yang kita dapat juga tambahannya adalah kita harus selalu yakin dan pede sama diri kita sendiri, bahwa sejatinya ternyata semua makhluk itu spesial. Seperti Piko yang awalnya merasa insecure sama hidungnya yang panjang dan merasa merugikan dirinya, ternyata sangat bermanfaat dan bisa menjadikan dia pahlawan bagi warga hutan. Seperti itu teman-teman semua. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan dongeng saya. Sekian dongeng yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.